Sudah lebih dari 65 tahun film Godzilla hadir dan mengikat banyak penggemar di seluruh dunia. Dan dari berbagai penggambaran King of the Monsters ini muncullah satu pertanyaan yang menurut gua sangat menarik untuk dibahas, yaitu apakah Godzilla seorang pahlawan atau penjahat? Godzilla kadang-kadang dapat digambarkan sebagai pahlawan dan juga penjahat, meskipun dia tidak pernah benar-benar jahat. Dan inilah mengapa hal itu menjadi sangat membingungkan. Godzilla telah ada selama 65 tahun, dan citranya telah berkembang sedikit demi sedikit. Tetapi ada unsur elemen yang konsisten dengan karakternya, termasuk bagian dari asal dan tujuannya secara umum di layar lebar. Dalam penampilan pertamanya di film Toho tahun 1954, Godzilla diperkenalkan sebagai penggambaran betapa berbahayanya perang nuklir. Karena film itu dibuat 10 tahun setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki selama Perang Dunia yang kedua. Dalam film itu terungkap bahwa Godzilla dilahirkan sebagai akibat langsung dari bom atom, karena radiasi nuklir tersebut yang akhirnya menciptakan monster yang sangat besar seperti kadal ini. Militer dan pemerintahan Jepang hancur oleh ancaman baru ini dan terpaksa berurusan dengannya. Berkat bom perusak oksigen, Godzilla akhirnya terbunuh. The King of the Monsters telah dibawa kembali untuk kedua kalinya dalam Godzilla Rage Again, film yang memulai tradisi Godzilla melawan monster yang berbeda di setiap filmnya. Setiap beberapa tahun, Godzilla sedikit demi sedikit ditata kembali, dengan Toho membuat beberapa penyesuaian pada penampilan fisiknya, dan kadang-kadang bahkan perannya dalam cerita juga ikut diubah. Dengan maksud mengadopsi pandangan yang berbeda tentang Godzilla tergantung pada apa yang terjadi di sekitarnya. Semua cara berbeda telah digunakan Godzilla sejak tahun 1954 sampai dengan Godzilla King of the Monsters 2019, dan telah menimbulkan pertanyaan di antara beberapa penggemar tentang apakah Godzilla adalah pahlawan, penjahat, atau bukan kedua-duanya. Selama 10 tahun, Godzilla digambarkan sebagai karakter yang jahat. Ini berlaku untuk 4 film pertamanya, yaitu Godzilla 1954, Godzilla Rage Again, King Kong vs Godzilla, dan Mothra vs Godzilla. Di dalam film-film ini, Godzilla adalah monster yang mengamuk yang dianggap Jepang sebagai ancaman terbesarnya. Meskipun tidak tertarik dengan sengaja membawa kerugian bagi siapapun, Godzilla masih membawa kehancuran kemanapun dia pergi, karena ukuran tubuhnya. Dan ketika diserang oleh militer, Godzilla akan membalas dengan napas atomnya dan melenyapkan siapapun yang mencoba menentangnya. Dalam 2 film pertamanya, para manusia adalah pahlawannya, tetapi di King Kong vs Godzilla dan Mothra vs Godzilla, makhluk lain selain Godzilla yang memiliki reputasi heroik adalah protagonisnya. Sifat Godzilla yang kejam muncul di Mothra vs Godzilla, ketika ia dengan kejam membunuh monster penjaga yang baik dan damai yaitu Mothra. Ketika Toho dan RKO membuat film crossover antara Godzilla dan King Kong, diputuskan bahwa Kong lah yang menjadi pahlawan dalam cerita tersebut. Film tahun 1964 yang berjudul Ghidorah the Three-Headed Monster merupakan sequel langsung dari film Mothra vs Godzilla, yang membawa karakter Godzilla ke arah yang benar-benar baru. Kedatangan King Ghidorah yang merupakan makhluk dengan niat untuk menyebabkan kehancuran menghadirkan ancaman bahwa Jepang tidak memiliki jawaban akan hal itu. Mothra tidak bisa mengalahkan Ghidorah sendirian, jadi dia pergi menemui Godzilla dan Rodan untuk meminta bantuan. Tetapi tidak ada monster yang peduli tentang apa yang terjadi pada manusia, dan menolak untuk campur tangan. Setelah menyaksikan Mothra dengan berani pergi menghadap Ghidorah sendirian, Godzilla dan Rodan datang untuk membantu secara bersama-sama. Ini adalah momen yang krusial bagi Godzilla pada saat itu, karena itu adalah awal dari era baru sang Raja Monster. Selama beberapa tahun berikutnya, Godzilla diakui sebagai monster yang bisa diandalkan untuk mempertahankan Jepang di masa krisis. Ini juga merupakan masa di mana Toho menyatakan minatnya untuk menjaga sinkronisasi yang ramah terhadap anak-anak dalam menonton film-film dari Godzilla, yang terbukti dengan film-film seperti Godzilla vs Megalon, Son of Godzilla, dan Godzilla Revenge, dengan 2 film terakhir yang menghadirkan Godzilla sebagai seorang ayah. Sosok heroik Godzilla ini bertahan hingga film terakhir dalam seri Terror of Mechagodzilla tahun 1975. Setelah itu Godzilla berevolusi kembali menjadi antihero,
ketika Toho menghidupkan kembali waralaba Godzilla pada tahun 1985 dengan Return of Godzilla. Godzilla dibawa kembali ke akarnya, karena film ini dalam beberapa hal menceritakan kembali kisah asli dari Godzilla. Perannya sebagian besar sama dalam film tahun 1954. Film ini menggunakan perjalanan waktu untuk mengubah sejarahnya serta hubungannya dengan manusia, dengan cara dia membunuh orang yang tidak bersalah. Penggambaran Godzilla sebagai penjahat dibuat lagi di Godzilla vs Mothra, di mana Mothra bersama musuhnya Batra harus mengesampingkan perbedaan mereka untuk melindungi dunia dari Godzilla. Nah, dua film terakhir dalam seri tahun 1990-an mempertahankan kesinambungan yang sama, tetapi menjadikan Godzilla monster protagonis. Meski bukan pahlawan dalam tanda kutip, di mana Godzilla masih menjadi harapan terbaik Jepang untuk selamat dari serangan Space Godzilla dan Destoroyah. Dalam Godzilla vs Destoroyah memberi Godzilla salah satu momen paling berkesan dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan putranya. Ini adalah film yang menarik untuk waralaba Godzilla, karena mengubah monster ini menjadi sosok yang menarik simpatik para penontonnya. Setelah kegagalan adaptasi Godzilla Amerika tahun 1998 yang mengganggu citranya, Toho kembali membuat film Godzilla di tahun 2000-an yang dijuluki seri Millennium. Film-film ini menggunakan Godzilla sebagai protagonis dan juga antagonis, yang tidak berbeda dengan bagaimana ia digunakan pada tahun 1990-an. Misalnya saja, ia adalah penyelamat Godzilla di Godzilla 2000, tapi merupakan musuh terbesar mereka di Godzilla Against Mechagodzilla. Nah, pada titik ini, Godzilla telah berkembang menjadi antihero. Godzilla tidak berusaha melindungi Jepang, tetapi dalam situasi tertentu menempatkannya di pihak yang melindungi Jepang. Hanya satu film yang dibuat pada tahun 2000-an, yaitu Giant Monsters All Out Attack yang bertentangan dengan arahan franchise pada saat itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah waralaba, Godzilla adalah makhluk yang benar-benar jahat, yang tujuannya adalah untuk membawa rasa sakit dan kesengsaraan. Ini sedikit mirip dengan bagaimana ia digunakan dalam trilogi film anime Netflix Godzilla. Kemudian Monsterverse mengubah kembali Godzilla. Nah, bertahun-tahun film Godzilla tampaknya mempengaruhi Legendary Monsterverse karena meminjam elemen dari versi masa lalu dari kaiju yang ikonik ini untuk menciptakan gaya unik milik King of the Monsters. Godzilla 2014 mengungkapkan bahwa penafsirannya terhadap monster adalah binatang buas kuno yang berusaha untuk menjaga keseimbangan alam. Seperti semua Titan di Monsterverse, Godzilla adalah kekuatan alami yang tujuan utamanya di dunia adalah untuk menjaga keseimbangan alam, terutama menjaga agar monster-monster lain tetap di jalurnya. Ini sangat kontras dengan bagaimana ia diwakili dalam Godzilla vs Mothra, di mana ia dipandang sebagai ancaman terhadap alam itu sendiri. Godzilla Legendary kurang lebih mirip seperti karakter jahat dari Godzilla asli tahun 1954 dan juga 1990-an, dan juga karakternya sedikit mirip seperti versi tahun 1960-an. Jadi kesimpulannya, tidak ada jawaban yang pasti ketika menjelaskan apakah Godzilla adalah penjahat atau pahlawan, karena semuanya tergantung pada setiap kejadian di filmnya. Mungkin kata terbaik untuk menggambarkan Godzilla adalah antihero, karena itu adalah interpretasi yang paling konsisten. Film Legendary di sisi lain jelas telah membuatnya menjadi tokoh yang paling heroik, dan mungkin saja penggambaran dirinya saat ini akan mempengaruhi bagaimana ia digunakan dalam reboot Toho berikutnya. Dari Indozilla Legend, Ultraman vs Godzilla 2020. Menang Godzilla kan? Pilihan yang sulit bro. Pilihan yang sulit. Ultraman zaman dulu gebukin kaiju, Ultraman sekarang minta tolong kaiju. Terus dari Marco the Godzilla fan, Bang, siapa yang menang, Godzilla tanpa mode burning atau Cloverfield yang masih bayi? Menang Godzilla dong. Terus dari Kapten Bintang, wow tumben bahas tentang Ultraman, lagi bosen aja bro. Terus dari Royan Saifullah, Reonic Burst Honorarium, tapi biasanya dipanggil Red Gomora, dan juga Skull Gomora biasanya dipanggil Tanduk Merah. Pengen lihat film Godzilla dan Ultraman nyatu, biar bentuk Gomora gak jadi kostum lagi, dari Zillaman. Terus dari Red Pieces, Next Tyrant Bang, oke. Terus dari Haris Nahwan, Bang boleh bahas kaiju Maga of Orichi atau kaiju yang paling kuat yang Orb hadapi. Oke bro. Terus dari bahas Azurland, Bang habis video ini bikin video Goza. Oke bro. Terus dari Ferdaus MD, Bang bahas Godzilla dan Kong akan berdamai.
Ya sebenarnya kan video kayak gini udah gue bahas di teori-teori Godzilla dan Kong gitu. Coba dicek lagi deh video-video yang udah gue bikin sebelum-sebelumnya. Terus dari Garuda Nyasar, next bahas Zepeton. Terus dari NST Jamal, Bang akhirnya bahas Kaiju Ultraman. Terus dari Wirajaya, Bang buat konten Godzilla sama Kaiju Ultraman. Iya bro, lagi diproses ya. Tunggu aja ya, baru 1 video kok. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.